Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafsah Zahra dengan NPM 1012147 dari kelas C10 Manajemen. Pada video kali ini, saya akan sedikit mereview materi yang telah dibahas dan disampaikan pada pertemuan semester 5 dengan materi Hidup di Bawah Naungan Al-Quran untuk memenuhi evaluasi tengah semester dengan dosen pengampu Dr. Budi Jatmiko SEMSI dan Ibu Siti Nur Azizah SE. Adapun materi yang akan kita review, yang pertama Ma'rifatul Quran atau definisi Al-Quran, yang kedua Akhtaru Nisyanil Quran, bahaya melupakan Al-Quran, yang ketiga Muqtadal Imani bil Quran atau konsekuensi iman terhadap Al-Quran, dan yang terakhir Syurutul Intifa'i bil Quran atau syarat-syarat mengambil manfaat Al-Quran. Definisi Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang merupakan mukjizat diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui wahyu yang disampaikan secara mutawatir. Membacanya adalah ibadah. Al-Quran bersifat mutlak. Ia tidak akan pernah berubah sampai akhir zaman nanti. Al-Quran akan efektif memberikan manfaat kalau interaksi dengannya merupakan interaksi qalbiyah dengan hati. Interaksi inilah yang akan menggerakkan hingga tercipta suatu perubahan. Hubungan lisan akan menghasilkan perubahan lisan pula. Pun demikian bila hubungan hati yang berubah akan mampu menggerakkan seluruh sandi kehidupan. Selanjutnya, ada beberapa bahaya apabila seseorang melupakan Al-Quran. Yang pertama, kesalahan sesungguhnya. Al-Quran merupakan anugerah yang luar biasa bagi umat manusia. Dengannya, jiwa mereka menjadi suci, bersih dari kemusyrikan, keraguan-raguan, kemunafikan, dengki, dendam, tipu daya muslihat, kesombongan, riya, dan sum'ah, cinta, keburukan, dan kemaksiatan. Tanpa bimbingannya, manusia akan tersesat dalam kesesatan yang sesungguhnya. Yang kedua, dada yang sempit. Jika manusia lupa petunjuk Al-Quran, Allah Ta'ala yang akan melakukannya dengan menjadikan dadanya sempit, yaitu sulit mendapatkan petunjuk atau sulit mendapatkan hidayah. Selanjutnya, bahaya yang ketiga yaitu hidup susah. Allah Ta'ala menjelaskan bahwa orang yang berpaling dari ajaran Al-Quran akan selalu merasa kesepian dan susah dalam hidupnya. Ia akan selalu cemas dan gelisah walaupun ia mempunyai harta, pangkat, dan jabatan. Karena ia selalu diganggu oleh pikiran dan hayalan tentang harta dan jabatannya. Ia akan dibayangi rasa takut kehilangan kenikmatan yang telah diraihnya, sehingga ia melakukan perbuatan yang menimbulkan kebencian dan kerugian di kalangan masyarakat. Bahaya yang keempat, yaitu buta mata hati. Tertutupnya diri untuk menerima kebenaran, tidak mampu lagi berpikir dan merenungkan segala macam peristiwa menyedihkan yang pernah menimpanya. Orang-orang ini tidak mampu mengambil pelajaran dari apa yang dilihat dan didengarnya. Kelima, mereka yang jauh dari Al-Quran, hatinya akan keras. Oleh karena itu, Allah Ta'ala mengingatkan orang-orang yang beriman agar selalu khusyuk ketika membaca Al-Quran. Bahaya yang keenam, yaitu kegelapan dan kehinaan. Al-Quran turun kepada manusia agar mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Oleh karena itu, jika mereka melupakan Al-Quran, maka mereka telah membiarkan dirinya dalam kegelapan. 7. Menjadi sahabatnya setan. Allah menjadikan baginya setan sebagai teman yang selalu mendampingi dan mempengaruhinya dalam kesesatan. 8. Lupa diri. Jangan pernah lupa dari mengingat Allah, yang akhirnya akan lupa dengan amal soleh, yang padahal akan bermanfaat bagi diri kita di kemudian hari. Bahaya yang kesembilan, yaitu munculnya kefasikan-kefasikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-An'am ayat 49, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami akan ditimpa azab karena mereka selalu berbuat fasik atau berbuat dosa. Yang ke-10, kemunafikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Taubah ayat 67. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf, dan mereka menggenggamkan tangannya atau kikir. Mereka telah melupakan Allah dan Allah melupakan mereka pula.
Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. Konsekuensi iman terhadap Al-Quran. Salah satu tuntutan keimanan bagi seorang muslim adalah al-imanu bil Quran, iman kepada Al-Quran. Keimanan tersebut mengandung beberapa konsekuensi sebagai berikut. Yang pertama, al-ansu bihi atau akrab dengannya. Keakraban tersebut diimplementasikan dengan ta'alahumuhu atau mempelajarinya dan ta'alimuhu atau mengajarkannya, yakni tilawatan, membacanya, fahman, memahaminya, tatbiqan, melaksanakannya, dan hifdzon, menghafalnya. 2. Tarbiyatun nafsihi bihi, membina diri dengannya. Setiap kita hendaknya bersungguh-sungguh dalam membina diri dengan Al-Quran. 3. At-taslimu li ahkamihi, tunduk kepada hukum-hukumnya. Tidaklah pantas bagi orang yang menyatakan diri beriman kepada Al-Quran jika tidak tunduk dan menerima hukum-hukumnya. 4. Ad-da'watu ilaihi, menyeru manusia kepadanya. Maksud diturunkannya Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi umat manusia. Ia adalah risalah Allah yang harus disampaikan oleh para rasul kepada seluruh manusia tanpa terkecuali. 5. Iqamatuhu fil ardi, menegakkannya di muka bumi. Allah Ta'ala telah mensyariatkan kepada Rasulullah sebagaimana telah mensyariatkan pula kepada rasul-rasul sebelumnya untuk menegakkan agama. Syarat-syarat mengambil manfaat Al-Quran. Untuk menghilangkan faktor-faktor yang menghambat pengambilan manfaat Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama, beradab terhadap Al-Quran. Yang kedua, baik dalam mengambil manfaat Al-Quran dengan hati yang khusyuk disertai pengagungan untuk melaksanakannya. 3. Berorientasi kepada tujuan asasi Al-Quran. Dan yang terakhir, mengikuti tata cara interaksi para sahabat dengan Al-Quran. Di antaranya yang pertama, pandangan yang menyeluruh. 2. Masuknya Al-Quran ke dalam hati tanpa disertai dengan pemahaman-pemahaman sebelumnya yang menyimpang. 3. Kepercayaan yang mutlak. Dan 4. Memiliki perasaan bahwa ayat yang dibaca benar-benar tertuju kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam penyampaiannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.